Tiket tarif khusus kereta api dari Cirebon ke Yogyakarta sudah resmi dihapus dan saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon, Cirebon Kejaksan, harus pulang kembali ke Yogyakarta. Jadi bagaimana kepulangan saya kali ini naik kereta api ke Yogyakarta? Ikuti aja videonya ya. Pagi ini cuaca di Cirebon cukup cerah ya, langit biru, awan putih, angin semilir, udara mulai menghangat. Dan ini adalah stasiun Cirebon ya, salah satu stasiun keberangkatan utama kereta api di kota Cirebon ya. Satu lagi ada stasiun Cirebon Perujakan. Nah, pemisahannya layaknya stasiun Yogyakarta dengan stasiun Lempuyangan ya. Kalau stasiun Cirebon ini atau stasiun Cirebon Kejaksan ini melayani kereta-kereta dengan kasta yang lebih tinggi jika dibandingkan kereta-kereta yang dilayani di stasiun Cirebon Perujakan. Dan hari ini saya akan naik dari stasiun Cirebon ini ya. Sehubungan dengan sudah dihapusnya tarif khusus langsung rute Cirebon Yogyakarta yang biasa saya gunakan ya sebagai pertolongan. Berguna banget sebenarnya, tapi ya karena sudah dihapus akhirnya saya menggunakan perjalanan tarif khusus nyambung ya. Nanti saya akan transit di Purwokerto sebelum ke Yogyakarta. Untuk etape yang pertama dari Cirebon ke Purwokerto, saya akan menggunakan fasilitas tarif khusus di kereta Sawunggalih. Kereta Sawunggalih keberangkatan dari Pasar Senen, Jakarta direncanakan tiba di Cirebon itu sekitar jam 10 lebih 7 menit. Barusan yang udah masuk duluan itu Fajar Utama Yogyakarta ya. Dan untuk tarif khusus dari Cirebon ke Purwokerto ini kayaknya nggak berlaku buat Fajar Utama Jogja. Makanya kenapa saya pilihannya Sawunggalih gitu. Oke, menjelang kedatangan Sawunggalih, saya bergerak menuju peron keberangkatan. Nih, di sini tertera informasinya melalui peron atau platform 3. Jam segini belum begitu panas ya. Masih ada angin yang cukup sejuk sih. Enak kalau Cirebon kayak gini. Saya sudah berada di peron jalur 3, nunggu kedatangan Sawunggalih dari arah Jakarta ya. Dan hari ini saya akan naik kereta Sawunggalih di kelas ekonomi premium. Tentunya tiketnya tarif khusus sampai ke Purwokerto ya. Saya ngambil nomor kursinya random banget. Di premium 5 nomor 3 Delta kalau nggak salah. Dan
Saya nggak tahu akan dapat yang maju atau yang mundur. Akan segera masuk kereta api Sawung Gali dengan nomor KA 148 tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Hore, Sawung Galihnya sudah datang. Ini premium 6, ini premium 5. Saya akan naik di sini dan nomor kecil ada di belakang, Rek. Saya duduk maju. Alhamdulillah. Ini dia nomor 3 Delta. Tuh. Kereta Sawung Gali diberangkatkan dari stasiun Cirebon tepat sesuai jadwal pukul 10:12. Kita akan menempuh perjalanan selama 2 jam 5 menit untuk mencapai stasiun Purwokerto. Duduk di sisi sebelah kiri ternyata dapat pancaran sinar matahari, cahaya ilahi yang lumayan ya. Dan karena Sawung Gali ini dilayani melalui stasiun Cirebon, makanya kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, mengambil jalur sebelah kanan menuju ke Purwokerto ya. Jalur sebelah kiri di sana itu menuju ke Semarang. Dan sedikit informasi mengenai jadwal perjalanan kereta Sawung Gali ya. Jadi di dalam satu hari terdapat 4 pemberangkatan kereta Sawung Gali, 2 dari arah Jakarta, 2 dari arah Kutoarjo. Untuk jadwal keberangkatan dari Jakarta, Sawung Gali pagi berangkat sekitar pukul 7 pagi dan sekitar pukul 6 sore. Sedangkan untuk keberangkatan dari arah Kutoarjo, Sawung Gali pagi berangkat sekitar pukul 7 dan yang sore itu sekitar pukul 7. Jadi yang berbeda yang sore ya. Yang pagi sama-sama jam 7, kalau yang sore dari Jakarta itu jam 6, yang dari Kutoarjo jam 7 malam. Kita memasuki stasiun Ciledug ya. Pemberhentian pertama sejak keberangkatan dari Cirebon. Kita awal 2 menit nih. Pemberhentiannya juga cuma 2 menit dan di stasiun ini kita harusnya dijadwalkan ketemu dengan sesama kereta Sawung Gali. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Ciledug. Wah, kayaknya sebelum kita ketemu sesama Sawung Gali, kereta Sawung Gali yang saya naiki persiapan diberangkatkan nih. Jadi buat kalian yang tinggal di sekitar stasiun Ciledug ya, bisa menggunakan fasilitas layanan perjalanan Sawung Gali ya. Sawung Gali dari 2 arah, berhenti secara reguler di stasiun Ciledug. Berbicara mengenai fasilitas yang ada di kereta, kayaknya sudah cukup sering ya saya review mengenai armada ekonomi premium stainless steel generasi yang pertama ini ya.
Tapi nggak apa-apa ya, saya ulas sedikit ya. Mungkin ada penonton yang baru ketemu channel saya dan baru lihat video ini. Di kereta Sawung Galih sudah menggunakan armada stainless steel. Ekonomi premiumnya berkapasitas 80 penumpang dengan pengaturan kursi dua-dua, separuh kapasitas menghadap searah perjalanan kereta dan separuhnya lagi menghadap mundur. Kereta ini sudah berpenyejuk udara, dilengkapi dengan penerangan di bagian atas, berikut rak bagasi kabin dan beberapa layar TV sebagai sumber tayangan. Jendela-jendela dilengkapi dengan roller blind. Di sisi setiap jendela ini juga terdapat meja kecil sebagai tempat gelas atau botol ya, cup holder mungkin, dan colokan listrik yang nggak boleh buat nyolokin rice cooker buat masak nasi. Keretanya jenis reclining ya, dapat direbahkan sandarannya tapi tidak revolving, makanya kalau yang dapat maju yang maju, dapat mundur yang mundur ya, sudah paten pengaturannya. Dan selain itu juga kita bisa menemukan toilet di salah satu ujung saja. Toiletnya ada dua, satu toilet pria dan satu lagi toilet wanita. Kita sudah tiba di Prupuk, pertemuan jalur dari arah Slawi dan dari arah Cirebon. Barusan kita ketemu kereta Joglo Semarkerto ya, akan belok kanan menuju ke Slawi Tegal, dan nampaknya kita akan mendahului perjalanan kereta angkutan BBM. Daob 5 ini salah satu daob yang menawarkan pemandangan yang luar biasa, dan kira-kira 2 jam menjelang persambungan kereta saya sudah mengamankan tiket tarif khusus selanjutnya ya, dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta. Naik kereta apa nanti akan saya ceritakan lagi kalau udah nyampe Purwokerto ya. Ada nggak di antara area-area sekalian yang tinggal atau kalau mudik pulang kampung ke Bumi Ayu? Jadi saat ini kereta Sawung Galih sedang singgah di stasiun Bumi Ayu ya, dan menjadi stasiun singgah terakhir sebelum nanti saya turun di Purwokerto. Kita singgahnya cuma 2 menit saja, tapi lumayan lumayan dapat bonus waktu 2 menit kah karena datang lebih awal.
menjelang kedatangan di Purwokerto, sedikit informasi mengenai tarif khusus Cirebon Purwokerto ya. Di kereta Sawung Galih ini untuk kelas ekonomi harganya Rp40.000 dan tidak banyak kereta-kereta yang melayani tarif khusus perjalanan penumpang dari Cirebon ke Purwokerto. Seingat saya, pilihannya ada Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Purwojaya, Manahan, Sawung Galih, dan Ranggajati itu yang dari stasiun Cirebon ke Jaksan. Kalau nggak salah yang dari Cirebon Perujakan hanya Kuto Jaya Utara. Jadi karena berangkat dari stasiun Cirebon ke Jaksan, yang membawa kelas ekonomi premium satu-satunya adalah Sawung Galih. Ya udah, pilihnya Sawung Galih aja biar lebih hemat ya, karena kelas eksekutif tarif khususnya Rp95.000 dan yang bisnis kayak Ranggajati itu Rp65.000, cuman Ranggajati terlalu pagi sih. Jadi kayaknya udah pas lah naik ekonominya Sawung Galih. Wes, awal 3 menit kedatangan Sawung Galih bertepatan dengan keberangkatan kereta Mataram dari Solo Balapan tujuan Pasar Senen. Turun dari Sawung Galih, saya pengen keluar dulu aja karena waktu transit saya sampai keberangkatan kereta berikutnya itu sekitar 45 menitan gitu deh. Kita lihat situasi di luar dulu aja. Puerto Rico. Habis naik Sawung Galih ya, di dalam kabin sejuk, tiba-tiba keluar di Purwokerto, panas. Ini juga berteduh di bawah pohon ya. Dan biasanya saya masuk ke dalam stasiun itu kan lewat Skybridge ya, area keberangkatan yang baru di Purwokerto. Cuman karena udah terlanjur di bawah, ya udah lewat nanti masuk lewat lewat pintu masuk yang lama saja. Dan melihat di area sekeliling saya saat ini nampak sedang ada penataan stasiun Purwokerto ya. Udah nggak sabar nanti pengen lihat hasilnya seperti apa bagusnya. Dan di depan stasiun Purwokerto juga nanti rencananya bakalan ada monumen ya, monumen lokomotif tua. Tapi masih tertutup terpal, belum dibuka. Kita nunggu di dalam aja ya. Keberangkatan yang berikutnya, sambungan dari Sawung Galih adalah naik kereta Argo Dwi Pangga. Gaya kan ya? 12:30 kereta Argo Dwi Pangga direncanakan tiba di stasiun Purwokerto sekitar jam 1 siang ya. Jadi ngadem dulu di ruang tunggu stasiun Purwokerto, pintu masuk lama. Dan sebenarnya baru saja tiba masuk di Purwokerto itu kereta Gajah Wong dari Pasar Senen tujuan ke Yogyakarta juga. Cuman saya nggak mau naik Gajah Wong, lagi males disusul. Saya mau naik Argo Dwi Pangga yang nanti akan menyusul Gajah Wong aja. Soalnya Purwokerto Yogyakarta lebih cepat naik Dwi Pangga daripada naik Gajah Wong.
Menjelang kedatangan Dwi Pangga, dari ruang tunggu saya bergeser ke sisi peron jalur 1 ya. Biasanya sih keretanya bakalan masuk jalur 3 ya kalau dari arah Jakarta. Dan kebetulan masuk lewat pintu yang lama itu hanya dilayani dengan metode manual ya. Cetak boarding pass atau pakai e-boarding pass lewat aplikasi dan menunjukkan kartu identitas. Sedangkan face recognition boarding hanya dilayani melalui Skybridge. Baru saja tiba kereta Bogowonto dari Lempuyangan tujuan Pasar Senen. Tadi pakai lokomotif CC20145 yang nampaknya baru selesai perawatan ya. Masih kinclong banget. Menuju ke jalur 3 menyeberangi Bogowonto. Saya punya rekan seperjalanan, Mas Dika, yang hari ini gabut Tarsusan. Ketemu di tarif khusus kereta Argo Dwi Pangga. Mau turun mana, Mas? Turun Jogja. Turun Jogja juga, mantap. Cuman eksekutifnya 7 ya? Iya. Eksekutif 7, saya eksekutif 6. Nih bentar lagi masuk. Ternyata masih harus maju lagi. Saya ada di eksekutif 6. Kursi single seat. Kita tunggu yang mau naik apa turun nih? Ada yang mau turun. Nah. Oh ya. Neong. Tada. Bogowontonya udah berangkat, Argo Dwi Pangganya terlambat. Harusnya udah 4 menit yang lalu meninggalkan Purwokerto, ini masih tertahan di sini. Biasa, Pangga itu sering telat ya dari arah Jakarta. Meninggalkan Purwokerto sudah terlambat sekitar 5-6 menit. Dan untuk menuju Yogyakarta, kereta Argo Dwi Pangga membutuhkan waktu sekitar 2 jam ya, 2 jam kurang sedikit. Keretanya tanpa henti, berangkat dari Purwokerto langsung ke Yogyakarta tanpa harus singgah-singgah di stasiun-stasiun sepanjang rute ini. Dan ini adalah Argo Dwi Pangga dengan armada New Generation, tapi bukan Argo Dwi Pangga yang asli. Ini adalah transit kelima atau ping yang pertama calon Argo Bromo Anggrek yang sebelumnya dipakai oleh Manahan Tambahan. Video reviewnya sudah pernah saya buat. Silahkan klik link di atas.
Sedikit informasi mengenai jadwal perjalanan kereta Argo Dwi Pangga. Jadi kereta ini melayani rute Jakarta Solo PP. Dari arah Jakarta terdapat satu keberangkatan dilayani melalui stasiun Gambir, berangkat sekitar jelang pukul 9 pagi kalau nggak salah. Sedangkan keberangkatan dari Solo dilayani melalui stasiun Solo Balapan dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul setengah 9 malam dan menjadi kereta yang tercepat bersama dengan Argo Lawu untuk rute Solo Jakarta PP. Dan jadwalnya Argo Dwi Pangga ini melengkapi sekaligus berkebalikan dengan jadwal Argo Lawu ya. Kalau Lawu pagi dari Solo, Argo Dwi Pangga pagi dari arah Jakarta. Jadi secara konstruksi kereta eksekutif New Generation ini tidak terlalu banyak berubah ya, masih konstruksi kereta stainless steel dengan kapasitas 50 penumpang. Konfigurasi kursinya juga masih dua-dua searah perjalanan kereta atau bisa diputar sesuai kebutuhan. Kemudian yang pasti sudah berpenyejuk udara, terus yang lain-lain ya fasilitas standar sebenarnya ya, seperti pencahayaan, tapi kini sudah lebih estetik, lebih bagus ya lightingnya. Terus rak bagasi kabin juga sudah ada detail-detail yang lebih manis dengan adanya ornamen batik. Kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi roller blind. Terus kursinya warnanya warna baru, terutama yang livery corak pink ini. Warna kursinya merah marun dengan motif-motif batik yang samar. Terus kursinya juga sudah reclining yang pasti eksekutif. Kemudian dilengkapi dengan meja lipat, ada footrest atau pijakan kaki juga. Nah, kalau yang hilang di eksekutif New Generation ini adalah yang pertama lampu baca. Di bawah rak bagasi dulu ada lampu baca, di kereta eksekutif New Generation ini malah nggak ada. Kemudian meja kecil juga hilang ya, tapi fungsinya digantikan oleh area jendela yang lebih leluasa dan masih ada colokan listrik. Sudah versi universal, tapi tetap nggak boleh buat nyolokin rice cooker buat masak nasi. Keberadaan toilet juga masih di salah satu ujung saja. Toiletnya ada dua, satu toilet wanita, satu toilet pria. Semuanya sudah dengan tampilan yang baru tentu saja. Terus area yang menarik ada di ujung-ujung kabin ya. Sekarang panel-panelnya lebih modern, lebih futuristik, lebih informatif ya, dengan kehadiran Passengers Information Display. Kita bisa mengetahui suhu di dalam kabin, kecepatan perjalanan kereta, stasiun berikutnya, estimasi ketibaan juga ada. Kemudian di ujung-ujung juga terdapat layar TV untuk tampilan plus untuk information display yang kedua. Dan yang pasti pintu dengan penggerak elektrik ya, yang bisa menutup secara otomatis. Jadi barusan itu saya sempat ragu ya, kayaknya berlarinya cukup kencang si Argo Dwi Pangga ini, tapi pas melihat Passengers Information Display kok kecepatannya dari tadi stuck di angka 94 km per jam. Makanya terus akhirnya memutuskan untuk ngecek sendiri pakai speedometer. Nyatanya di atas 110 km per jam. Wah, ini Passengers Information Display-nya kurang update.
penumpang nongkrong di kereta makan ya. Kosong, nggak ada penumpang yang lain, hanya ada Prama dan Pram yang bertugas. Jadi selama bulan puasa, buat penumpang yang tidak menjalankan ibadah puasa, tetap bisa menikmati layanan restorasi ya. Jadi restorasi kereta api tetap memberikan layanan makanan dan minuman secara berbayar. Bisa datang langsung ke kereta restorasi atau dengan menghubungi Prama dan Prami yang bertugas ya, misalnya pas lagi keliling. Dan untuk di perjalanan Argo Dwi Pangga ini dari arah Jakarta, posisi kereta restorasi ada di antara eksekutif 5 dan eksekutif 6. Di kereta restorasi dapat view yang lebih gede jendelanya, dan kereta restorasi ini juga kereta restorasi yang terbaru ya, satu set dengan armada eksekutifnya dengan kapasitas yang lebih banyak, tentu saja lebih estetik kabinnya, kemudian pewarnaannya juga cakep, mewah. Kebetulan untuk di Argo Dwi Pangga yang menggunakan transit Manahan tambahan ini, warna kursinya sedikit ke arah biru kayaknya ya, berbeda dengan Argo Lawu atau Taksaka kayaknya yang lebih kuning krem gitu. Sebagai kereta unggulan, kereta Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu tidak melayani pemberhentian di stasiun Kutoarjo ya. Udah sombong banget nih melintas langsung di Kutoarjo. Yeay, keren sekali Besti. Melintas dengan gagahnya. Selain melintas langsung di stasiun Kutoarjo, tadi juga kereta Argo Dwi Pangga menyusul Gajah Wong di stasiun Kebumen ya. Tadi kalau seandainya dari Purwokerto saya naik Gajah Wong, saya bakalan disusul Argo Dwi Pangga, dan saya nggak mau hal itu terjadi. Akhirnya nombok sedikit ya ongkosnya, tapi lebih cepat nyampe Jogjanya dan merasa banget sombongnya. Sekitar setengah jam terakhir sebelum tiba di Yogyakarta. Informasi mengenai tarif khusus di rute Purwokerto-Yogyakarta ya. Tentu lebih banyak pilihan keretanya dibandingkan tadi dari Cirebon ke Purwokerto. Dari Purwokerto ke Jogja kalian bisa naik Dwi Pangga Lawu, beberapa Fajar, Senja, Mataram, Manahan, Pogowonto, Gajah Wong, Progo, Jayakarta, Manahan dan Manahan udah ya. Dan beberapa kereta yang lain ya, yang nggak bisa saya mention satu-satu. Terbagi tarifnya ke dalam layanan kelas apa yang kalian beli. Kelas eksekutif harganya 120.000, kelas bisnis kalau nggak salah 105.000, dan kelas ekonomi 90.000. Jadi kalau tadi misal saya naik ekonominya Gajah Wong itu harganya 90.000, saat ini saya memilih naik eksekutifnya Argo Dwi Pangga yang harganya 120.000. Jadi kalau sebelumnya tarif khusus Jogja Cirebon atau sebaliknya sebelum dihapus itu enak banget ya, pilihan keretanya banyak, harganya juga masuk akal, murah lah hitungannya, dan yang pasti tidak perlu repot transit di Purwokerto. Dulu kalau nggak salah naik ekonomi itu 105.000 apa ya, eksekutifnya 170.000, udah bisa naik kereta terusan dari Jogja ke Cirebon atau sebaliknya ya. Kalau sekarang harus agak effort untuk singgah di Purwokerto. Hari ini saya naik di dua kelas yang berbeda ya. Sawung Galih ekonomi 40.000 ditambah Argo Dwi Pangga eksekutif 120.000, total 160.000. Dulu cuma nambah 10.000 udah bisa full eksekutif ya. Tarif khusus itu pun tanpa transit. Sekarang ya harus agak begini deh. Tapi ya masih mending lah ya, tinggal disesuaikan aja kira-kira mau naik kereta persambungan tarif khusus ini yang jadwalnya jangan terlalu mepet dan jangan terlalu longgar juga ya jedanya biar gak kelamaan nunggu. Beruntung banget ya tadi naik Sawung Galih, di belakangnya itu menyusul Gajah Wong dan Argo Dwi Pangga ya, jadi jedanya tidak terlalu lama dan ada pilihan kelas juga, mau naik ekonominya Gajah Wong boleh, eksekutifnya Gajah Wong pun boleh, atau eksekutifnya Argo Dwi Pangga. Hari ini naik Sawung Galih ya sudah biasanya naik ekonomi premium ya begitu sih, dan sekarang naik Argo Dwi Pangga New Generation ya sebenarnya secara tampilan itu masih menyejukkan mata ya estetiknya New Generation ini, tapi secara feel terutama di bagian suspensi ini kok saya malah merasakan betapa tadi naik Sawung Galih lebih anteng, lebih stabil,
Sedangkan Argo Dwi Pangganya ini malah agak sedikit hoyak-hayik dan gelodak-gelodak. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ya tentu kalau disuruh milih ya milih eksekutif sih. Karena kursinya lebih nyaman dan area kakinya lebih longgar dibandingkan kelas ekonomi. Cuma memang ya meski masih harus bersedih-sedih kehilangan tarif khusus Jogja Cirebon PP, tapi masih beruntung ada tarif khusus yang bisa kita manfaatkan ya. Harus transit Purwokerto nggak masalah lah, dibandingkan harus membayar tiket reguler yang harganya amazing lah untuk ukuran Cirebon Jogja atau sebaliknya. Itu mungkin ada yang harganya 200, 300 atau 400 ribu rupiah malah ya. Jadi ya tetap masih bersyukur lah meskipun harus agak sedikit mampir-mampir ke Purwokerto. Hitung-hitung jalan-jalan piknik. Ya siapa tahu kan pihak operator, pihak PT Kereta Api Indonesia mendengarkan keluh kesah saya dan mengembalikan lagi ya harga tarif khusus Jogja Cirebon biar saya bisa bikin konten lagi dengan lebih hemat. Jadi kira-kira begitu tipsnya, karena tarif khusus Jogja Cirebon atau sebaliknya sudah dihapus, ya alternatifnya harus nyambung transit di Purwokerto. Kira-kira menjelang Yogyakarta, semoga sudah semua informasi saya sampaikan, saya share ke teman-teman semuanya. Semoga menghibur, semoga lah ya yang baik-baik aja. Mari kita menikmati sisa perjalanan naik Argo Dwi Pangga sebelum kita turun di Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka. Jadi bagaimana pengalaman naik Argo Dwi Pangga, Besti? Keren, nyusul Gajah Wong. Bener, sombong banget ya. Iya. Sim Selabim. Agak gerudakan ini berhentinya tadi. Kenapa pula ini? Selamat datang di Yuk ya. Terima kasih Argo Dwi Pangga rasa manahan tambahan. Tuh livernya pink kayak gini nih. Jadi itu tadi ya, trip lumayan singkat. Cara tarif khusus dari Cirebon ke Yogyakarta nyambung via transit Purwokerto. Semoga menjadi gambaran lah ya. Kalau kalian biasa pakai transit Jogja Cirebonan yang langsung, sekarang udah nggak ada. Dan dengan tibanya Argo Dwi Pangga di Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit. Yuk ya.